Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pada minggu hari ini kita akan membahas mengenai proses komunikasi. Seperti apa proses komunikasi yang berlangsung dalam konteks kegiatan atau aktivitas komunikasi. Pertama, yang disebut dengan komunikasi itu atau proses komunikasi itu dapat kita bedakan menjadi dua kategori. Ada yang disebut dengan proses komunikasi primer dan ada yang disebut dengan proses komunikasi sekunder. Kalau proses komunikasi primer, operasionalisasi gitu ya dari kegiatan komunikasi itu menitik beratkan pada upaya penyampaian simbol-simbol atau pesan komunikasi yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media sebagai bahasa utamanya. Jadi komunikasi primer ini tidak menggunakan media yang lain. Jadi konteksnya dia menggunakan bahasa sebagai media utama. Itu primer. Sementara yang kedua yang disebut dengan proses komunikasi sekunder, pengoperan simbol-simbol atau pesan dakwah yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan ini menggunakan media lain sebagai alat bantu selain menggunakan bahasa. Misalkan pada saat kita memanfaatkan media massa misalkan atau memanfaatkan alat bantu perangkat teknologi yang lain untuk menyampaikan pesan, maka itu masuk kategori komunikasi sekunder. Kalau primer misalkan orang bertatap muka secara langsung, tidak menggunakan media yang lain, maka itu disebut sebagai proses komunikasi primer. Nah, kalau kita gambarkan rekan-rekan, proses komunikasi yang berlangsung itu, kalau kita gambarkan, dapat kita lihat pada bagian berikut. Di mana di sini seorang pengirim atau komunikator, dia melakukan encoding, proses mengkode gitu ya. Menguraikan gagasan-gagasan, kemudian ada proses encoding, gagasan ini pada saat sudah diproses encoding, berbuahlah menjadi sebuah pesan. Nah, pesan ini kemudian dilakukan ada upaya untuk mengurai dari kode-kode pesan yang disampaikan. Itu masuk pada bagian yang disebut dengan decoding. Nah, decoding ini setelah diuraikan maka akan sampai kepada penerima atau komunikan. Nah, nantinya pada prosesnya keterlibatan antara komunikator dan komunikan, baik pada proses encoding ataupun decoding, akan menghasilkan apa yang disebut dengan respon. Nah, respon ini nantinya dipengaruhi juga oleh noise atau gangguan-gangguan dari komunikasi itu sendiri, begitu. Nah, respon ini juga nantinya akan menentukan seperti apa feedback yang terjadi dalam proses komunikasi itu sendiri. Ingat, ada respon, ada umpan balik, ada efek, ada feedback, begitu. Efek ya respon. Kemudian umpan balik ya feedback. Kalau umpan balik nanti berlangsung pada saat setelah proses komunikasi berlangsung. Apakah menerima atau menolak. Kalau respon pada saat proses komunikasi berlangsung. Nah, itu yang membedakan ya antara efek dengan feedback. Jadi kalau kita gambarkan proses komunikasi ini seperti ini gitu bagiannya. Kemudian selanjutnya. Nah, apa yang disebut dengan encoding? Kalau encoding itu adalah proses yang dilakukan secara internal oleh komunikator dalam menyandi atau mengemas pikiran dan gagasan ke dalam bentuk lambang-lambang pesan. Jadi encoding ini terjadi pada wilayah komunikator. Selanjutnya proses ini disebut juga sebagai proses pembentukan pesan. Itu encoding. Jadi wilayahnya wilayah komunikator. Kalau decoding ada pada wilayah komunikan. Yakni proses pengawasan dian pesan atau proses yang terjadi pada diri komunikan dalam menerjemahkan pesan-pesan yang diterima. Nah, penerjemahan ini gitu dipengaruhi oleh proses internalisasi diri. Nah, nanti apa saja yang mempengaruhi proses internalisasi diri itu? Nah, jadi pada prinsipnya kalau encoding ada pada wilayah komunikator, kalau decoding mengurai sandi ada pada wilayah komunikan. Kemudian feedback, apa itu feedback? Proses penerimaan pesan pada diri komunikan yang nantinya akan melahirkan efek. Efek ini akan dibentuk sesuai dengan proses decoding yang dilakukan oleh komunikan. Nah, pada akhirnya nanti komunikan dari efek yang terjadi akan menimbulkan umpan balik atau feedback sebagai balasan kepada komunikator.
apakah komunikan menerima dalam arti memiliki kesamaan makna dari pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator, atau komunikan ini justru menolak. Artinya tidak tercapai kesamaan makna antara komunikan dengan komunikator. Itu feedback. Nah, kalau kita lihat ini proses internalisasi diri. Jadi baik komunikan ataupun komunikator, proses internalisasi dirinya sangat tergantung pada dua hal ini. Apa yang disebut dengan frame of reference, dan yang kedua apa yang disebut dengan field of experience. Apa itu frame of reference? Lihat, yang namanya rangka referensi itu dapat diukur dari tingkat pendidikan. Tentu misalkan ketika terjadi proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan tidak memiliki tingkat pendidikan yang sama, ya jelas nanti proses penerimaannya juga akan berbeda. Kemudian pengetahuan, tingkat pengetahuan dari dua belah pihak ini, antara komunikator dengan komunikan. Kemudian latar belakang budaya. Kemudian kepentingan atau orientasi. Nah, kepentingan yang berbeda antara komunikator atau derajat kepentingan yang berbeda antara komunikator dengan komunikan ya akan menentukan juga bagaimana sebuah pesan ini bisa sampai pada kesamaan makna atau tidak. Itu yang disebut dengan frame of reference. Sementara field of experience ini bisa diukur dari beberapa hal. Misalkan pengalaman yang pernah dialami, baik oleh komunikator atau komunikan, overlapping of interest, kelebihan dari kepentingan yang dimiliki oleh kedua belah pihak ini, pertautan minat dan kepentingan. Semakin besar overlapping of interest, berarti akan semakin mudah proses komunikasi yang berlangsung. Jadi kalau tingkat kepentingannya ini semakin besar antara dua belah pihak ini, ya jelas nantinya akan semakin memudahkan proses komunikasi yang terjadi. Begitu. Selanjutnya, ada 3 tujuan utama dalam proses komunikasi itu sendiri, yang kita kenal dengan istilah strategi komunikasi. Di mana proses komunikasi itu berlangsung pertama untuk to secure understanding, untuk memastikan gitu ya, pemahaman di antara dua pihak. To establish acceptance, untuk memastikan penerimaan, ya kan, pada derajat penerimaan yang sama. To motivate action, untuk memotivasi tindakan. Jadi ada 3 tujuan utama. To secure understanding, to establish acceptance, dan to motivate action. Jadi 3 tujuan utama dari proses komunikasi. Kalau to secure understanding ini berkaitan dengan di mana pada tahapan ini, gitu ya. Pada tahapan ini pesan disusun dan ditujukan hanya untuk menumbuhkan pemahaman atas maksud dan makna inti pesan. Jadi pada tahapan ini bagaimana kepentingan seorang komunikator dan komunikan ini bisa sampai pada derajat pemahaman yang sama mengenai maksud dan makna dari inti pesan itu sendiri. Yang kedua, to establish acceptance, pada tahapan ini proses komunikasi yang dilakukan sudah pada tahapan advance, di mana pesan-pesan yang disusun sudah berorientasi membina pemahaman masyarakat, bagaimana menyampaikan intensitas penyampaian gitu ya dari pesan-pesan itu sendiri. Artinya sudah bukan lagi berbicara pada derajat mencapai pemahaman yang sama, tapi juga pada derajat bagaimana pesan ini bisa disampaikan secara intensif begitu. Itu establish. Kemudian yang ketiga, to motivate action, bentuk-bentuk komunikasi yang berlangsung harus bermuara pada adanya tindakan. Jadi diterima atau tidaknya sebuah pesan komunikasi dapat diukur dari bagaimana seorang penerima itu dia termotivasi untuk melakukan tindakan apa yang dikehendaki atau apa yang diinginkan oleh seorang penyampai pesan atau komunikator. Nah, itu 3 tujuan utama dari ini. Sementara tujuan dan akibat dari proses komunikasi, nah, ini kalau tujuan dari proses komunikasi itu apa? Pertama, to inform, menginformasikan. To educate, mengedukasi. To persuade, to influence, mempengaruhi. To entertain, menghibur gitu ya, menarik minat. Itu tujuan. Kalau akibatnya apa? Akibat dari proses komunikasi itu dapat dilihat dari aspek kognitif, pengetahuan, aspek afektif, perasaan, aspek konatif, tindakan. Jadi akibatnya dapat kita ukur. Jadi nanti pada saat terjadi proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan, kita bisa melihat dari kalau akibatnya dari tingkat pengetahuannya bertambah atau tidak, keterpautan pengalaman perasaannya gitu ya. Ada ikatan hubungan emosional yang kuat atau tidak.
Kemudian tindakan, ada tindakan yang sama atau tidak. Itu yang disebut dengan akibat. Tujuannya apa tadi? To inform, educate, persuade, dan to entertain. Kita lihat nih, ada beberapa model yang dapat kita lihat, model bagaimana proses komunikasi ini berlangsung. Ini nih, akibat pada aspek kognitif, afektif, dan perilaku atau konatif. Kalau model AIDA, nah ini ada yang disebut dengan attention, perhatian, interest, minat, desire itu keinginan atau hasrat, dan action, tindakan. Hierarki pengaruh model, ada pengaruh model dari kesadaran pada pengetahuan, kalau aspek kognitifnya, nantinya pada aspek afektif mempengaruhi proses suka, like, dan dislike, atau meluaskan preferensi seseorang gitu dalam melakukan tindakan tertentu. Kemudian padanya melahirkan keyakinan. Perilakunya apa? Nanti ada upaya membeli. Terus ada model inovasi dan adopsi pada kesadaran, minat ini pada wilayah afektif, penilaian, dia melakukan penilaian, akumulasi penilaian dari berbagai hal. Kemudian trying, dia coba dulu sebelum padanya mengadopsi, melakukan apa yang dikehendaki. Kemudian yang terakhir ada komunikasi model. Kalau komunikasi model dari mulai pemaparan, penerimaan, tanggapan kognitif. Tanggapan kognitif itu paham atau tidak paham gitu. Kemudian sikap melahirkan perhatian pada wilayah afektif, dan pada wilayah perilakunya ada perilaku. Ini model hierarki tanggapan. Kita bisa lihat ya. Jadi bermula dari ada pengaruh atau akibat pada wilayah kognitif, kemudian wilayah kognitif mempengaruhi wilayah afektif mempengaruhi perilaku. Ini yang disebut dengan stimulus respond to modify behavior. Kalau dalam konteks definisi komunikasi tempoh lalu yang kita bahas ya. Bagaimana pesan komunikasi itu bisa menstimulus seseorang, padanya melahirkan respon, padanya melahirkan perubahan pada tindakan atau behavior, begitu ya. Nah, ini model AIDA nih, teman-teman bisa lihat. AIDA itu singkatan. A-nya attention, perhatian, di mana bagaimana proses komunikasi pada tahapan ini mampu menggugah perhatian seseorang. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam perhatian ini. Bisa dengan pola deduktif, induktif, kronologis, topikal, gitu, spasial, dan lain sebagainya. Banyak lah. Kemudian interest. Pada tahapan ini, pada saat orang sudah tergugah perhatiannya, bagaimana tindak lanjutnya gitu. Dia bisa proses menginternalisasikan pada dirinya. Kemudian desire and conviction. Kalau desire, ya, dia sudah berada pada tahapan suka dan berminat. Kalau conviction, dia sudah pada tahapan yakin gitu. Jadi yakin dengan pesan yang disampaikan. Gitu. Nah action, nah ini sudah sampai pada wilayah tindakan. Misalkan seorang sales atau misalkan seorang pedagang gitu ya, dia harus bisa memainkan proses komunikasinya dengan peranan ini. Bagaimana dia menarik pembeli supaya tertarik dulu melihat barang dagangannya. Dia harus bisa meyakinkan pembeli supaya pembeli itu berpikir, oh iya saya butuh atau ingin dan lain sebagainya. Harus sampai pembeli itu berminat, harus bisa meyakinkan pembeli sampai padanya pembeli itu ya meyakini harus membeli barang yang yang ditawarkan oleh sales tadi begitu. Itu model AIDA. Kemudian ada juga model Johari Window ini ya ini digagas oleh Joseph Luff dan Harrington E. Ham. Johari Window ini terdiri dari, jadi diibaratkan sebagai sebuah jendela yang ada 4 wilayah. Ada wilayah terbuka, open area, ada blind area, wilayah buta, ada hidden area, wilayah tersembunyi, dan ada wilayah tak dikenal, unknown area. Kita lihat nih, ini pengetahuan diri. Ada yang diketahui oleh diri sendiri, ada yang diketahui oleh orang lain, ada yang tidak diketahui oleh orang lain, ada yang tidak diketahui oleh diri sendiri. Anda pada wilayah mana? Misalkan, diketahui oleh diri sendiri, diketahui oleh orang lain, itu terbuka. Ada pada wilayah yang terbuka. Tidak diketahui oleh diri sendiri, tapi diketahui oleh orang lain, itu wilayah buta. Artinya kita tidak tahu apa potensi atau minat diri kita. Diketahui oleh diri sendiri, tidak diketahui oleh orang lain, ini tersembunyi. Kita merasa punya kompetensi pada wilayah itu, tapi orang lain tidak tahu. Artinya perlu kesempatan untuk menunjukkan. Ini wilayah tersembunyi. Ada juga yang tidak diketahui oleh diri sendiri, tidak juga diketahui oleh orang lain. Maka ini disebutnya wilayah yang tidak diketahui atau tidak dikenal, unknown area. Ini lihat nih.
Kalau wilayah terbuka, mengenal diri, baik dari hal kepribadian, kelebihan, kekurangan. Ini diketahui baik oleh diri kita atau orang lain. Mungkin sedikit ya di antara kita, atau sedikit orang yang mengetahui begitu. Pada lingkungan tertentu saja, misalkan keluarga, kerabat, sahabat, dan lain sebagainya. Ada wilayah terbuka, tidak mengetahui kekurangan yang dimilikinya, tetapi sebaliknya kekurangan itu justru diketahui oleh orang lain. Pun halnya dalam konteks kelebihan. Artinya bercermin pada nilai, norma, dan hukum yang diikuti oleh orang lain. Wilayah tersembunyi. Nah, ada dua konsep, ada open disclose, sikap terlalu banyak mengungkap sesuatu, sehingga hal-hal yang seharusnya disembunyikan juga diutarakan. Contoh konflik rumah tangga, ada under disclose, sikap terlalu menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dikemukakan. Sikap ini menyulitkan, misalkan dalam konteks pasien psikiater. Kan harus ada keterbukaan, tapi tidak mau. Wilayah tak dikenal, selain kita sendiri yang tidak mengenal, orang lain juga tidak mengetahui. Dampaknya sering terjadi kesalahpahaman atau salah persepsi. Ini yang disebut dengan Johari Mendel. Konsep diri menurut Weaver, ada 4 hal yang harus dipahami. Ada self-awareness, siapa aku, di mana aku berada, bagaimana orang lain memandang aku. Nah, itu yang disebut dengan kesadaran diri. Ada self-acceptance, penerimaan diri. Jika orang sadar pada dirinya, maka yang terjadi akan diterimanya sebagai kenyataan. Ada self-actualization, dengan menerima kenyataan itu, orang baru tersebut dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi diri. Ada self-disclose, ketika seseorang mengalami goncangan diri. Nah, ini yang disebut dengan konsep diri. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah proses komunikasi yang berlangsung begitu, di mana proses komunikasi ini nantinya akan melibatkan pada proses-proses yang berkaitan dengan elemen-elemen dari komunikasi itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.